Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan mempelajari tentang linked list ya. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari, nanti kita akan mulai belajar dari pengertian linked list, fungsi linked list, jenis-jenis linked list, perbedaan antara array dan linked list ya, karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang array ini. Kemudian kita masuk ke contoh single linked list yang menggunakan PHP. Ini berdasarkan jenis-jenisnya ya. Kemudian contoh double linked list, double circular linked list, dan multiple contoh dari multiple linked list ya. Oke, kita masuk ke pengertian dari linked list ya. Linked list adalah salah satu struktur data penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis. Struktur data ini memungkinkan kita dengan mudah membuat tempat baru untuk menyimpan data kapan saja dibutuhkan ya. Dalam linked list, data disimpan dalam bentuk simpul atau node yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan referensi atau alamat dari simpul selanjutnya dalam urutan. Setiap simpul berisi dua hal penting, yaitu data yang ingin kita simpan dan alamat referensi ke simpul berikutnya dalam urutan. Dengan begitu, setiap simpul dapat menyimpan data dan mengetahui alamat simpul selanjutnya. Setiap linked list memiliki dua elemen khusus, yaitu head dan tail ya, kepala dan buntut lah kira-kira ya. Head ini merupakan simpul pertama dalam linked list dan berfungsi sebagai titik awal akses ke seluruh data dalam linked list. Sedangkan tail merupakan simpul terakhir dalam linked list dan menjadi penanda akhir dari urutan simpul ya. Oke, lanjut kita pelajari tentang fungsi dari linked list ya. Linked list memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama, menyimpan dan mengelola data dalam urutan tertentu ya. Kemudian yang kedua, memudahkan menambahkan dan penghapusan data secara dinamis tanpa harus menggeser data yang lainnya ya. Sedangkan yang ketiga, digunakan dalam implementasi berbagai algoritma dan struktur data lain seperti stack dan queue ya, yang nanti juga akan kita pelajari. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis linked list ya. Nah, linked list adalah struktur data penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data secara dinamis ya. Nanti setidaknya ada dua jenis ini ya, dan nanti ada dua jenis yang lainnya. Yang pertama adalah single linked list ya. Secara visual dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi masing-masing data terhubung dengan data yang lainnya dalam penghubung seperti ini ya. Sedangkan double linked list ya, hubungannya tidak hanya arah maju ya, tapi juga arah mundur ya, dari sini ke sini ya. Nah, penjelasannya seperti berikut ya. Pada single linked list, setiap simpul memiliki dua bagian, data yang ingin disimpan dan referensi ke simpul berikutnya. Simpul terakhir menunjukkan ke nol, sedangkan penanda akhir ke nol sebagai penanda akhir dari linked list ya. Jadi yang terakhir ini nol ya. Keuntungan single linked list adalah struktur datanya yang ringan karena hanya memerlukan satu referensi untuk setiap simpul. Namun untuk mencari elemen tertentu kita harus melintasi seluruh linked list dari awal hingga elemen yang diinginkan ya. Yang kedua, double linked list ya. Double linked list lebih kompleks daripada single linked list. Setiap simpul memiliki tiga bagian data, yaitu tiga bagian ya, yaitu data, kemudian referensi ke simpul berikutnya, dan referensi ke simpul sebelumnya. Keuntungan dari double linked list adalah kemampuan untuk melintasi linked list maju dari depan ke belakang dan mundur, yaitu dari belakang ke depan dengan mudah. Namun dengan kelemahannya ini ya, memerlukan lebih banyak ya ruang memori ya, karena setiap simpul harus menyimpan dua referensi ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, setiap simpul harus menyimpan dua referensi ya, yaitu referensi simpul berikutnya atau dari simpul berikutnya ya, dari simpul sebelumnya ya. Kemudian yang ketiganya adalah circular linked list ya. Ini adalah tipe linked list yang membentuk lingkaran dengan simpul terakhir terhubung ke simpul pertama ya, ke sini ya. Tidak ada simpul yang menunjukkan ke nol ya, seperti pada single linked list ataupun double linked list.
Keuntungan dari circular linked list ini adalah kemampuan untuk berputar terus-menerus tanpa perlu mengubah referensi ya. Circular linked list ini sering digunakan untuk implementasi antrian berputar dan penjadwalan ya. Oke, nanti polanya menjadi seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah multiple linked list. Terdiri dari beberapa kumpulan linked list yang terpisah ya, tetapi dapat diakses secara bersamaan. Setiap kumpulan linked list berisi simbol-simbol yang terkait dalam satu himpunan ya. Jenis linked list ini memungkinkan pengaturan data dalam kelompok-kelompok terpisah dan menjaga struktur yang rapi dan terorganisir. Dengan pemahaman tentang perbedaan jenis-jenis dari linked list ini, kita dapat membuat pilihan yang tepat dalam menggunakan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi ya. Jadi secara visual nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi terkelompok-kelompok lah ya. Ini ada list parent dan list anak lah istilahnya ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Perbedaan antara array dan linked list ya. Oke. Array dan linked list adalah dua cara berbeda untuk menyimpan dan mengatur data dalam pemrograman. Pertama, array memerlukan alokasi memori yang kontiguitas, yang berarti elemen data harus disusun secara berurutan dalam memori. Ini membuat penambahan atau penghapusan elemen menjadi lebih sulit karena kita perlu menggeser elemen lain untuk memberi ruang pada posisi yang diinginkan. Selain itu, array tetap dan ukuran array ini tetap ya dan ditentukan saat dideklarasikan sehingga sulit untuk mengubah ukuran array secara dinamis. Meskipun array memberikan akses elemen yang cepat melalui indeks, namun ada keterbatasan dalam fleksibilitas dan efisiensi ketika datanya sering berubah. Kedua, linked list menggunakan pendekatan yang berbeda. Linked list tidak memerlukan alokasi memori kontiguitas, sehingga setiap elemen data dapat ditempatkan di lokasi memori yang berbeda dan dihubungkan melalui referensi. Ini membuat penambahan dan penghapusan elemen menjadi lebih efisien karena kita hanya perlu mengatur ulang referensi antar node-nya. Ukuran linked list dapat berubah selama runtime sehingga memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dengan mudah. Namun, linked list memerlukan pencarian melalui elemen sebelumnya untuk mengakses data, sehingga akses elemen membutuhkan waktu yang lebih lama meskipun linked list memiliki keterbatasan. Meskipun linked list memiliki keterbatasan, namun ini merupakan pilihan yang fleksibel untuk situasi di mana datanya sering berubah atau ketika ukuran datanya tidak diketahui sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke contoh struktur data single linked list ya pada PHP ya. Jadi nanti kurang lebih contohnya seperti ini ya. Nanti kita langsung masukkan ya ke dalam kode program kita ya. Nah, kode programnya kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita bahas bersama ya. Kita mulai dari membuat kelas node ya. Ini sebagai titik simpul ya dengan konstruktor parameter data ya. Kemudian datanya nanti diisi data ya. Kemudian nextnya nanti diisi 0 ya. Kemudian ini adalah kelas linked listnya ya. Oke ya, ini kelas linked listnya ya. Di dalamnya juga ada konstruktornya ini ya, dengan parameter adalah headnya ini ya. Headnya diisi 0 ya ketika awal diimplementasikan ya. Kemudian ini is empty ya. Jika ngecek ini ya, ini akan ngecek ya apakah kondisinya sekarang kosong ya. Itu kalau headnya sama dengan 0 ya. Return this head sama dengan 0 ya. Double sama dengan, ini bukan assignment ya. Kemudian append ini ya, new node ya. Ini menggunakan node yang sudah kita buat sebelumnya ya. New node ini ya, if this empty ya, this head new node ya. Else current this head ya, diisi dengan head, nilai head saat ini ya. Well current next
tidak sama dengan 0 ya, maka current-nya diisi dengan next-nya ya. Kemudian current next-nya diisi dengan new node ya. Kemudian untuk prepend ya, fungsi prepend-nya ya, dengan parameternya data ya, new node ya, ini kita buat instansiasi node baru ya. New node next-nya diisi dengan head untuk saat ini ya, head-nya kemudian diisi dengan new node. Kemudian untuk delete ya, jika tidak kosong ya, maka dia mengembalikan nilai yang ada pada saat itu ya, yang dihapus ya. Kemudian tapi jika ada isinya ya, head datanya ada ya, sama dengan data ya, maka this head next ya, nanti dia akan dikembalikan ke data berikutnya ya. Kemudian berikutnya current-nya diisi dengan this head ya, well current next ya, tidak sama dengan 0 ya. Jika current next data sama dengan data ya, maka current next ya diisi dengan current next-nya untuk next berikutnya ya, kemudian dikembalikan lah ya. Kemudian current diisi dengan current next ya. Sedangkan untuk displaynya ya, itu current ya diisi dengan this head ya, atau nilai kepalanya saat ini ya. Well current tidak sama dengan 0 ya, maka echo current data, ini kita tuliskan tanda panah ya. Kemudian current next terus ya, diulang saat terus menerus ya, menggunakan well ya. Echo 0 ini ya. Kemudian slash n ya, ganti baris ya. Nah, penggunaannya nanti seperti ini ya. Kita instansiasi dari kelas di atas ya, linked list, new linked list ini ya. Kemudian kita append, kita tambahkan 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti ketika di display dia menampilkan 1, 2, 3 ini. Kemudian berikutnya ya, linked list prepend ini ya. Kita tambahkan sebelumnya, yaitu tambahkan 0 ya, prepend ini ya. Ketika di display maka nanti akan ada 0-nya di sini ya. Kemudian kita delete ya, yang 2 ini ya, maka nanti kalau kita display lagi tinggal 0, 1, 2, 3 ini ya. Nah, di sini ada catatannya. Implementasi ini adalah single linked list yang memiliki satu tautan next ya, dari satu simpul ke simpul berikutnya dalam satu arah ya. Kode ini mendefinisikan dua kelas, yaitu node yang merepresentasikan simpul dalam linked list dan linked list untuk mengelola list tersebut. Kita dapat menggunakan kelas ini untuk membuat dan memanipulasi linked list dalam PHP. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, sesuai dengan keterangan yang ada pada komentar ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, kemudian ini contoh double linked list ya. Ini bisa kita copy ya. Oke, double linked list ya, kita buat baru di sini ya. Yang kedua, double linked list ya. Jangan lupa ekstensinya PHP ya. Dan di sini tag pembuka PHP ya. Oke, ini kita copy paste di sini ya. Nah, yang ini bisa kita rapikan ya. Ini karena sebenarnya ada dalam satu baris ya. Maka pada baris-baris berikutnya ini kita hapus ya, baris barunya ya. Oke, kita lihat dari yang sini ya, sama ya. Ini kita membuat node baru ya, kemudian kita membuat kelas double linked list ini ya. Nah, sampai sini ya. Oke, kita lihat ya, untuk node-nya mirip dengan sebelumnya ya, tapi di sini ada pref dan next-nya ya. Kalau sebelumnya hanya ada next-nya ya. Kemudian konstruktornya sama ya, data ya, data diisi dengan data ketika dipanggil ya. Prefnya awalnya diisi dengan 0 dan nextnya diisi dengan 0 juga ya. Kemudian ya, untuk kelas double linked listnya di sini membuat dua variabel bertipe privat ya, yaitu head dan tailnya ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya ya. Kemudian konstruktornya juga ada head dan tailnya diinisiasi awal dengan nilai 0 ya. Kemudian pengecekan is empty ya, maka dia akan mengembalikan ya, apakah headnya itu kondisinya sama dengan 0 ya. Nah, nanti mengembalikan nilai true atau false ya. Kemudian append ya, atau menambahkan data ya, yaitu dengan menginstansiasi node baru ya, new node dengan data ini ya, sesuai dengan itu ya, instansiasi ya, parameter yang dimasukkan di sini ya. Jika this is empty ya, maka this head new node ya, kemudian this tail new node ya. Else ya, jika tidak kosong ya, new node pref ya, diisi dengan this tail. Kemudian this tail next
diisi dengan new node ya, this tail diisi dengan new node. Kemudian untuk prepend ya, menambahkan data di awal ya, new node ya, kita instansiasi node baru ya dengan new node data ya. Jika kosong ya, this head diisi dengan new node ya, kemudian tailnya diisi dengan new node juga ya. Tapi kalau tidak kosong ya, new node next-nya diisi dengan head-nya. Kemudian this head pref-nya diisi dengan new node ya. Kemudian head-nya diisi dengan new node ya. Sedangkan untuk fungsi delete-nya ya, current-nya diisi dengan kepala saat ini ya. Well, current tidak sama dengan 0 ya. Jika current datanya itu sama dengan data ya. Kemudian kita cek lagi ya, jika current-nya sama dengan this head ya, sama dengan kepalanya ya. Jika the head sama dengan current next ya. Jika this head-nya tidak sama dengan 0 ya, maka this head pref-nya diisi dengan 0 ya. Else ya, nah, ini else dari ini ya, pasangan yang ini ya. Jadi teman-teman kalau mungkin bingung ya, ini harusnya dikesinikan ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini pasangan dari, nah ini ya. Nah, else yang ini ya. Else current double sama dengan this tail ya, maka this tailnya diisi dengan current pref ya. If this tailnya tidak sama dengan 0 ya, maka tail next-nya diisi dengan this tail next-nya diisi dengan 0 ya. Else ya, ini bandingannya dengan yang ini ya. Kemudian yang ini sebenarnya ada di tab berikutnya seperti ini ya. Kemudian else current pref next-nya diisi dengan current next, dan current next pref-nya diisi dengan pref juga ya, current pref ya. Kemudian dia mengembalikan nilainya, return ya. Current sama dengan current next ya. Kemudian kalau display ya, current this head ya. Kemudian while current tidak sama dengan 0 ya, echo current data. Kemudian tanda seperti ini ya, panah bolak-balik ya, current next ya, kemudian 0 ya. Nah, nanti kurang lebih implementasinya seperti ini ya. Kita instansiasi ya dari double linked list ya, kemudian kita tambah 1 2 3 ya. Elemen-elemennya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini biar nanti kita pindah baris ya, kita tambahkan BR di sini ya. Oke, dan berikutnya juga kita tambahkan BR ya setelah display ya, biar nanti tidak itu ya terkesan tampil mendatar ya. Ini kita nanti akan tampil 1 2 3 ya, sedangkan kalau ditambah 0 nanti di depannya akan tambah 0. Kalau di delete yang 2 maka nanti 2-nya juga akan hilang. Tandanya nanti menjadi seperti ini ya. Nah, catatannya di sini, dalam contoh di atas kita membuat dua kelas, yaitu node yang mewakili simbol dalam double linked list dan double linked list yang mengelola operasi-operasi seperti penambahan, yaitu append, penambahan di awal atau prepend, dan penghapusan atau delete ya. Elemen-elemen dalam double linked list ya. Kita juga memiliki metode display untuk menampilkan isi dari double linked list ya. Hasilnya mari kita lihat ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang ya nanti kita perbaiki ya. Jadi nanti elemen-elemen double linked list 1 2 3 ya. Kemudian terakhir 0 ya. Kemudian kalau setelah prepend ya nanti ada 0-nya di depannya. Tapi kalau tadi delete yang 2 ya maka 2-nya hilang ya. 0 1 langsung 3 ya. Oke, untuk double linked list kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya circular linked list ya. Jadi untuk circular linked list ya kurang lebih seperti berikut ya. Kita buat node ya, kemudian ini sama ya, nanti ada variabel data dan next ya. Kemudian konstruktornya ya, dia menyediakan pengisian data dan kondisi nextnya 0 ya. Nah, kemudian di sini kelas circular linked listnya, ini ada deklarasi private head ya. Konstruktornya ya, headnya dimulai dari 0 ya. Kemudian jika ini fungsi pengecekan kosong ya, yaitu mengembalikan kondisi apakah headnya 0 ya. Kalau 0 ya nanti true ya, kalau nanti tidak 0 berarti nanti false ya. Kalau tidak 0 kan berarti kosong ya. Kalau 0 berarti kosong ya, kosong berarti true ya. Kemudian append, penambahan ya, kita buat node baru ya, kemudian pengecekan apakah kosong ya. Jika kosong ini mengatur node berikutnya ke dirinya sendiri ya. New node next new node ya, kemudian this head new node ya, kemudian else current
this head ya, while current next ya tidak sama dengan this head ya, maka currentnya sama dengan current next ya. Kemudian current next ya sama dengan new node ya, maka kemudian kebalikannya ya, new node next-nya diisi dengan this head ya. Sedangkan untuk fungsi delete-nya ya, pertama dicek apakah kosong ya. Kalau kosong, maka dia dikembalikan ini ya, sesuai dengan pengecekan is empty ini ya. Kemudian current this head ini ya, currentnya diisi this head ya, kemudian pref-nya diisi dengan 0 ya. Do ya, dilakukan perulangan ya di sini ya. If current data sama dengan data ya, if current data sama dengan this head ya, artinya ini apa? Current data berisi data dan currentnya diisi dengan sama dengan this head ya. Dan current next ya sama dengan this head ya, maka this head-nya diisi dengan 0. Kalau tidak ya, kalau tidak memenuhi 3 kondisi ini ya, maka current datanya diisi dengan current next data dan current next-nya diisi dengan current next ya. Else pref next-nya diisi dengan current next ya. Kemudian return ya. Kembali ya. Kemudian ya pref-nya diisi dengan current ya. Kemudian current sama dengan current next ya. While ini ya, karena ini harus dilakukan dulu ya. While current tidak sama dengan this head ya, akan dilakukan perulangan terus selama currentnya tidak sama dengan kepalanya. Artinya kalau sudah sampai kepala ya udah berhentilah ya. Kemudian untuk displaynya ya, pertama dicek ya apakah kosong ya. Kalau kosong ya nanti listnya kosong, kemudian return ya. Kemudian berikutnya current this head ya, currentnya diisi dengan kepalanya ya, kemudian dilakukan perulangan. Do echo current data, kemudian tanda panah ya, kemudian current next ya. While current tidak sama dengan this head ya, akan diulang terus ya selama currentnya tidak sama dengan this head ya. Echo this head data head kemudian slash n ya, pindah baris lah ya. Tapi pindah barisnya tidak berfungsi ya, tapi nanti kita gunakan BR lah ya. Kemudian kita implementasi ya atau instansiasi ya. Sirkuit kita tambah 1 2 3 ya, kemudian elemen-elemen dalam circular linked list ya kita tampilkan. Nanti akan tampil ya 1 2 3 1 ya, karena kan circular ya, ini headnya ya. Kemudian kita delete ya yang 2 ini ya, kemudian kita display lagi ya, berarti nanti 1 3 1 ya. Dalam contoh tadi kita membuat 2 kelas, yaitu node yang mewakili simbol dalam circular linked list dan circular linked list yang mengelola operasi-operasi seperti penambahan atau append dan penghapusan atau delete. Elemen-elemen dalam circular linked list ya, delete elemen-elemen dalam circular linked list ya. Kita juga memiliki metode display untuk menampilkan isi dari circular linked list ya. Circular linked list ini adalah jenis linked list di mana elemen terakhir memiliki referensi kembali ke elemen pertama sehingga membentuk lingkaran ya. Oke, yang terakhir adalah multiple linked list ya. Kalau node-nya nanti formatnya sama ya dengan sebelumnya ya. Next-nya dimulai dari 0 ya. Kemudian multiple kita buat list 1 2 3 ya. Kemudian konstruktornya list 1 2 3 kita isi dengan 0. Kemudian insert list 1 ya, new node data, new node next, this list 1 dengan diisi dengan new node ya. Kemudian insert list 2 nya ya sama ya, tapi ini kita menggunakan list 2 diisi dengan new node ya. Kemudian yang ketiga sama diisi dengan new node ya. Kemudian display listnya ya, current this list 1 ya, while current tidak sama dengan 0, echo current data kita tulis panah ya. Current next ya, echo 0 ganti baris ya, ganti barisnya tapi nanti kita tambah itu ya, kita tambah BR ya. Kemudian function display list 2 ya, current this list 2 ya, while current tidak sama dengan 0, echo current data panah ya. Kemudian current next ya, echo 0 ya. Kemudian display list 3 ya, nah ini sama tapi ini kita menggunakan list yang ketiga ya, currentnya adalah list 3 ya. Kemudian implementasinya ya, kita instansiasi ya, kemudian insert list 1-nya 1 2 3, kemudian list 2-nya ABC, list 3-nya XYZ ya. Nah, kemudian kita tampilkan ya list 1-nya ya, nanti akan muncul 3 2 1 ya, sesuai dengan inputannya. Kemudian list 2-nya akan muncul CBA ya, sedangkan yang list 3-nya akan muncul ya Z, Y, X ya, dan terakhir 0 lah ya.
Dalam contoh di atas, kita membuat 3 daftar terkait dengan satu struktur multiple linked list. Setiap daftar memiliki metode untuk memasukkan elemen di dalamnya, yaitu insert list 1, list 2, dan list 3. Serta metode untuk menampilkan isi daftar, yaitu display 1 sampai 3. Kita dapat menambahkan lebih banyak daftar atau operasi sesuai dengan kebutuhan kita. Multiple linked list memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa daftar terkait dalam satu struktur data, ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, sesuai dengan yang tadi ditunjukkan di komentar ya. Oke, demikian materi perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.